Sekolah Mas. Buku hijau siapa yang tahu? Coba di mimbar coba ditinggal. Mimbar tilawah. Ada. Sama jauh maksudnya. Dari kemarin ada. Sudahi ilmu, mari berdiskusi denganku. Sudahi sekolah besok, sekolah guru. Sudahi tidurmu, mari berdiskusi denganku. Orang baik orang sadaya bagi diri saya bermanfaat bagi orang sadaya. Kedua disebabkan oleh Taufik wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Grab acong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh gitu Mas. Allah. Itu sebelum cobaan. Sebelum musyawarah. Sejenak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ya, jadi malam ini kembali lagi kita melaksanakan adapun korinya dari Gobong 5 Uki dan khatibnya dari Gobong 3 Mengroba. Nah, nanti diperlukan ada sedikit pelatihan dari Mengroba. Asik. Ya, modernya saya sendiri. Untuk klasen malam ini tentang bagian ya, ada pembahasannya tentang bagian-bagian anggota-anggota pada sujud. Kalau misalnya di kitab Qori itu di halaman 60, ya bisa dibuka dari sekarang. Ya. Loba Jadi malam ini mungkin waktunya lebih cepat. Gak apa-apa. Ya. Ya, mungkin ya mungkin 30 menit. Ya. Apa itu? Dialognya 30 menit. Pembahasannya 30 menit. Oke. Jadi tanpa menunggu lama, mungkin pertanyaannya tunggu Korinya selesai menjelaskan dialognya. Ya, tidak apa-apa. Ya, Kori dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khatimatun hari ieu eta hiji pungkasan aqda'us sujudi hari pirang-pirang anggota sujud
sab'atun eta 7 al-jabhatu rupana dibahas tarang wa butunul kaffaini sareng pirang-pirang batin dua telapak tangan wa rukbatani sareng dua tubuh wa butunul asabi'an rijlaini sareng pirang-pirang batin jari-jarina dua kaki. Ya, Qori langsung menjelaskan perkataan. Khatimatun menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Rafa kata dari romnya rafa dan ada lemah karena isim mufrad. Aqbahu sujudi aqbahu menjadi mubtada romnya rafa tandanya lemah karena jamak taksir. Aqbahu mudhof as-sujudi mudhof ilaih tandanya najar tandanya kasroh karena isim mufrad mudhaif. Sab'atun menjadi khabar romnya rafa tandanya lemah karena isim mufrad. Al-jabhatu menjadi badal mudal minumnya sab'atun mudal minumnya rafa maka badalnya rafa tandanya dhamma karena isim mufrad. Wa butun kaffa ini duanya wa atau butun maktufnya ke al-jabhatu maktufnya rafa maktuf alainya rafa maka maktufnya rafa iromnya tandanya iromnya rafa tandanya rafa karena isim mufrad karena jamak taksir. Butun mudhof ala kaffa ini mudhofun ilaihi iromnya ya tandanya ya karena isim tasniyah. Wa rukbatani banyak baunya wa atop ar-rukbatani maktufnya ke al-jabhatu iromnya rafa tandanya alif karena isim tasniyah. Wa butunul asabi airi jalaini banyak baunya wa atof butunnya maktuf alainya ke al-jabhatu iromnya rafa tandanya dhammah karena jamak taksir. Butunul mudhof asabi'i mudhofun ilaihi iromnya jar tandanya kasroh karena jamak taksir. Asabi'i mudhof ar-rijlaini mudhofun ilaihi iromnya jar tandanya ya karena isim tasniyah. Ya, untuk peserta dipersilakan apabila ingin bertanya. Ya, ada, silakan. Silakan tangan. Ya. Ya, mungkin sangat jelas ya. Oh, ya, Mas Ali, silakan. Tadi menyebut takdirnya mubtada'nya khotimatun. Apa ya? Tidak disebutkan. Ya, pertanyaan Mas Ali, takdir dari mubtada untuk khabar khotimatun. Mas Ali mengatakan tidak. Mubtada'nya itu mana? Apa itu? Tidak disebutkan. Tadi nggak disebutkan. Khotimatun asalnya wa khotimatun. Ya, Hadza khotimatun. ya, jadi kalau menjawab hadza, jadi khotimatun merupakan khabar dari mubtada yang dibuang. Mubtadanya adalah hadza. Hadza mubtada, khotimatun khabar. Ya, ada Mas. Mungkin kalau ada mungkin kurang sesuai karena khotimatunnya wanas. Ya. Gimana, Kori? Kalau tadi kurang sesuai karena kabarnya khotimatul muannas. Jadi mubtada'nya kurang sesuai. Gimana menurut Kori?
Berarti karena khotimatunya manas mubtada yang dimana berarti hadhihi khotimah khotimahnya hadhihinya khobar mubtada khotimatunya khobar. Mari menjawab yang cocok itu hadihi mubtada khotimatun khobar. Ya, bagaimana Mas? Ya. Ya irobnya Mari bagaimana? Mudahnya putunu. Wow, belum tulis tuh. Belum tulis. Tapi mubtada Iya. ini enggak juga. Iya, enggak. Belum tulis. Sambil menunggu pertanyaan ditampung. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Martabak. Ya. Martabak besar. Oke, Mas. Khimah. Bubur kacang. Sambil menunggu, ya yang ingin bertanya. Ya, iya. Silakan aja. Ngerti. Lanjut pembahasan. Biar cepat lebih baik. Udah nulis belum kok? Mungkin bisa disesuaikan antara qori dan khatib. Karena mereka terbaca mungkin nggak beda ya. Butuh Ya. yang berapa? Butuh mudah-mudahan ketinggalan gitu. Ma'tuf rofa doma jama taksir. Udah. Mudofnya belum. Yang mana? Wa putunu. Apa ini? Yang atas. Yang butuh apa ini ada Ya, khatibnya di komentari. Yang butuh apa ini kurang menuliskan mudah di butulu. Ya. Ya, tadi butulu merupakan maktub. Ya, di maktub juga mudah kerja antar lain. Ini. Itu dibalikin pun. Bon. Tambah ileh. Kemana? Jawabnya Mas Coy. Ya, ini ingin menjawab Mas Joy. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi khatimatun. Hadhihi mubtada marfu'un mabniun al kasri fi mahallin raf'in. Khatimatun khabar. Irobnya rafa tandanya dhamma kan ismu. Ya, jadi hadihi mubtadaun marfu'un mabniun alal kasri fi mahalli raf'in. Khatimatun khabar mubtada'i marfu'un wa al-mutarafi dhammatu salatun bi akhirih. Yanau ismul mufradi. Itu Eropa dari mana itu? Ya, itu i'rab
bebas. Kalau di kafrawi kayaknya nggak gitu deh. Nah itu huruf tambi. Iya, agak beda. Ya, tapi intinya kan sama gitu. Gak apa-apa. Sekali lagi hadi mubtada, marfu'un, mabniun ala kasri, kembali fa'il. Oh, ingin lengkap lagi. Dannya baru di sini. Sudah. Aduh. Oh iya lu kan. Gitu ya. Kaprawi. Ambil tutup. Ambilkan ya. Ambil ya. Cuma emang ini sih. Cuma kerahannya sendiri kan di awal-awal ya. Irobnya. Babul Irobi. Aduh, naun. Cianjurnya ya terserah. Orang Cianjur orang Jawa. Cianjur ya. Babul Irobi ada ditambi.
Mengulang jawaban yang tadi khotimatun. Hadhihi khotimatun. Harfu tanbihi wa dha ismu isyaratin mubtada'un marfu'un mabniun dan ismu isyarah mubtada marfu'ah dan ala majrurun fi majrurun khatimatun khabarun dan rafa dan rafa dari semua harfu tanbih la ismi syaratin mubtada irobnya rafa tandanya mabni sukun ma'rufah. Ya, tadi hada hanya harfu tanbihin, wadi hadhi hanya harfu tanbihin di ismu syaratin yang jadi mubtada marfu'un. Nah, hinya tadi belum ketemu, mungkin ada yang bisa bantu kan hadhi. Berarti tadi kalau misalnya hadhihi berarti hanya harfu tanbih, fi'nya mubtada marfu'un mabniun al-kasri fi mahalli raf'i. Ini belum ketemu yang mana? Mungkin ada yang bisa bantu cari. Hadhihi. Abdi melakos nih. Sekali lagi hanya harfu tanbih, fi'nya mubtada mabni kasrah mahal raf'a. Ini yang akhir belum tahu. Mungkin ada yang tahu biar supaya diberitahukan. Isba ay ikhtilas naon ini bilisba qalu bilisba ay al-mad ikhtilas gitu sebenarnya kalau ikhtilas itu ini ada lafal kalau di qiraat itu wa arina manasikana, kalau di ikhtilas wa arna gitu. Ya hampir mirip sih sebetulnya dengan sukun. Iya, mirip-mirip sukun juga. Karena memang sama-sama kasro ya. Isba berarti iya, karena bil isba keterangannya al-mad bil maddi. Iya. Ada beberapa wajah, Mas. Antara panjang, beberapa wajah. di bab Bab naat ada. bab naat yang wa hadza wa hadhihi wa ulai yakni Diwafi. Ya, di bininya.
Inya belum tahu. Yang akhir. Ini coba. Kalau di halaman 81 81 kaprawi tapi ada wali yakni oh iya. Nah, ini anak salisa min aqsamil ma'rifati. من أقسام المعرفة Al-ismu al-mubhami. شامل tengah yang لاسم الإشارة وللموصول هو 1 2 3 Setelah penjelasan haulai 4 5 baris coba وأيضا نحو هذا وهذه وهؤلاء 8 ya. yang wa ismu isyaratu aqsamun hadza wa hadza lil mufradi al mudzakkari wa zi bisukunil hai wa zi bil ikhlasi wa zi bil isba'i wa ti yang ini bagian dari isim isyarah اختلاف aku panjang sendiri gitu Apa? ayat Jelas tuh at-tahrik bin warimatin. oh enggak yang isba Isba ya. Di syarah apa? Hasyiah Hamidi itu bil isba'i ay al-maddi. Hemat berarti panjang. Temu Mr. Speaker. Speaker no. tapi ini kan maksudnya sukunya yang sukun ada yang zihi nya panjang tuh sama aja kan zi bisukunil hai atau zihi bil ikhtilas ya ikhtilas tuh ai bigoiril matin dihi pendek atau dihi bil isba'i isba' itu panjang dihinya panjang dihi isba' itu panjangnya isba' kalau isba' itu pendek dihinya panjang lihat dirinya berarti Lihat pojoknya ya, bahwa Yang- di situ dijelasin di hasyiahnya itu al-ikhlas itu apa, kemudian al-isba itu apa. ikhtilas tuh bigoiri matin At-tahri ay at-tahri min goiri matin fin wa suratin. tanpa mat dihinya pendek kalau isba' itu dihi hadi Muhammad mana Kan di itu kan apa? Pada wahali ada gitu ribabul hayyilahat wal ma'arifat. Itu kan ada hari. Jadi Itu bisa. ya saya ulang tentang hadihi. Hadihi secara umum kan isim isyarah. Ya. Hanya harfu tanbih. Dihi termasuk keduanya adalah dal dan haknya itu merupakan isim isyarah. Yaitu ya, ini itu bagian dari isim isyarah. di kasroh ya Di kasroh. Karena apa namanya kan dihi, karena hi yang di akhir itu harokat kasroh, maka dia mabni kasroh. Nah, jadi yang mempertegas bahwa hi itu merupakan bagian dari isim isyarah. ibarat mati hadi
Nanti kalau misalnya dijelaskan ada lagi pembagiannya. Tapi saat ini yang paling penting atau mungkin saya jelaskan. Bahkan di sini dia dibagi ada yang zi, ada yang zihi, ada yang zihi. Ya, gitu. Ya, ada lagi? Yang ingin bertanya? Langsung pembahasan? Apa? Ya, topiknya ngomit lagi ya. Siapa tahu ada yang ingin bertanya. Persilakan. Ya, Mas Rifana. Fungsinya tanbih. Seberapa pentingnya? Ya, fungsi dari makhluk tanbih dan seberapa pentingnya? Enggak. Kalau tambih mah ya kembali ke tambih. Sebenarnya apa sih arti tambih itu? Apa? Kita bilang Oh, itu diimpor dari pulau. tahu. Oh, jangan coba. Seberapa penting harfu tanbih? Fungsinya apa? Antum haulai kenapa saudara? Antum haulai saja.
Ya, mungkin di sini. Jadi seberapa pentingnya di halaman 121 mulakhos. Ah ya. Wa iza urida jika dimaksudkan al-isyaratu penunjukan ilal qaribi kepada yang dekat, awal isyaratu atau penunjukan bisifatin dengan sifat amatin yang umum, qaddima didahului ismul isyarati isim isyarah ha'an, karena ha itu sama dinamakan ha ini ha tanbih. Jadi seberapa pentingnya ha tanbih itu, jika kita ingin dia itu karena kita ingin memaksudkan penunjukan kepada yang dekat, maka kita tambahkan di depan isim isyarahnya ha. Misalnya kata ini, misalnya membilang ini, maka karena kita ingin memaksudkan yang dekat ini, karena isim isyarahnya kan kita, misalnya. Karena kita ingin memaksudkan dekat ini, kita tambahin hada. Jadi karena kita ingin memaksudkan yang dekat, kita tambahkan ha di depannya. Ya, Mas. Ya, waktu untuk ini berakhir. Teng Ya, teng karena teng setengah teng. jam sampai jam berapa? Jam 11 ya? 11. Setengah 11. 11. Oh, 11. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi untuk Witai. nahwu sorok, ada yang bertanya? Ya, perempuan gak ada yang bertanya? Ada Bang Muhammad? Nyambung kan? Iya, Mas. Kalau zaka misalnya, kalau di tasnifan itu kan wadaka maf'ulun, itu zakanya apakah za yang isyarah kafnya? Nah itu apakah kafnya menunjukkan apa? Hah? Anjun kata. Sama kan? Itu kan kak. Sama aja. Kak kan dia sama. Jadi jabatan. Oh, jabatan. Ya, mungkin tanya apa dulu? Ya, silakan. Ya, silakan. Budunu jamak taksir mufradnya di mana? Ya, ada pertanyaan. Tadi Mas Ali pertanyaannya ke Mas sebenarnya. Kakaknya itu Menunjukkan apa? Jadi Mas Ali pertanyaannya ada zakat. Itu kafnya menunjukkan apa? Kode kabrawi, bedanya isim isyarah, kanya harf litobin. Harf litobin huruf yang menunjukkan anjir. Nah, itu maksudnya kitab. Kan kalau hal tadi tampil itu kalau secara makna jelas. Nah iya ini kan lika itu zaka itu apakah kitab itu tasawurnya, gambarannya seperti apa? Kok kitab tuh sampai sekarang saya juga masih nggak ngerti. Terus lagi ke kitab itu apa? Jadi kan
Ya Mas Ali. Ada juga dijelasin di tadi. Kafnya maknanya apa ya? Gambarannya apa? Sama. Kalau misalnya tadi kita ingin menginginkan dekat, maka kita tambahkan sebelum huruf isyaratnya harfutan bi. Dan jika amma iza urida di mana dikendaki al isyaratu penunjukan il ba'idi kepada yang jauh, ata maka mendatangkan ata artinya mendatangkan salah jelamak bil kafi dengan kaf au bil lami atau dengan lam fi akhir ismil syarati di akhir ismil syarati. Itu sama dinamakan al kafu kaf harfa khitabin terhadap huruf khitab. Walau mau ada tidak ada tempat laha kepada kaf minal i'rabi dari i'rab. Jadi kalau misalnya ingin menghendaki dekat, maka kita tambahkan hak tanbih di sebelum isyaratnya. Jika kita ingin menghendaki yang jauh, maka kita tambahkan kaf, kaf di akhir isim isyaratnya atau lam. Nah, kaf itu tambahkan harfa khitab. Itu Mas. Ya, untuk Arif sama taksir wani piro taksir ini ada taksir menjawab yang Arif. Oke. Halaman 93. Semoga dari buku Lon Al-Baqiyah 93. Ya, bagaimana Arif? Jadi dari korek tadi mufradnya butunun adalah al-batnun. Batnun. Halaman 93 di kamus Munawwir. Ya, bagaimana Arif? Ya, mungkin untuk nahwu dan sorof kita sudahi. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Mungkin setelah jelaskan baru dibuka pertanyaan. A'dha'us sujudi. Anggota badan sujud sab'atun itu 7. Yang pertama al-jabhatu. Jabhah. Kening ya? Kening. Nah, yang kedua, yang ketiga, butunul kafaini. 2 dan 3 itu butunul kafaini, batin-batin 2 telapak tangan. Yang pertama tadi kening, yang kedua batin-batin 2 telapak tangan. 2 telapak tangan itu hitung satu-satu. Misalnya telapak tangan kanan yang kedua, telapak tangan kiri yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, aruf batani 2 lutut. Yang keempat, lutut kanan ini misalnya, supaya jelas tujuannya itu yang mana. Misalnya 4 lutut kanan, 5 lutut kiri. Kemudian 67, butulu asawi'ir rijlaini, batin-batin jari-jari kaki. Yang keenamnya misalnya jari-jari batin jari kaki kanan, yang ketujuhnya batin jari kaki kiri. Ya, jadi anggota sujud itu ada 7. Kening, 2 telapak tangan, batin 2 telapak tangan,
kemudian dua lutut, kemudian batin jari kaki, jari dua kaki. Kemudian jibah itu yang mana? Jibah itu adalah antara dua pelipis, ya, pelipis sudut ini, baina sudut ini. Panjangnya itu adalah antara dua pelipis. Ya, ini pelipis ya. Pelipis ini bagian ini. Ya, yang alis ujung lah. Nah, pelipis. Dua pelipis untuk panjang. Kemudian untuk lebarnya di antara tempat tumbuh rambut sampai dua alis. Baina pada binti syari rasi. Di antara tempat tumbuh rambut dan dua alis. Jadi panjangnya antara dua pelipis, kemudian lebarnya di antara tempat tumbuh rambut dan dua alis. Kemudian batin dua telapak tangan. Yang dimaksud dengan batin dua telapak tangan itu adalah mayuk itu masuk al-wudu'a, apa-apa yang membatalkan itu jadi pemegangan dengan batin itu membatalkan wudu kan, yang membatalkan wudu kan ini kan batin telapak tangan. Gimana gambarannya ketika misalnya kita buat tangan ke ini, misalnya ini di apa namanya, di ya gini, contohnya gini, maka batin itu adalah yang tidak terlihat, atau misalnya gini, maka yang batinnya adalah yang tidak terlihat, karena itu merupakan yang membatalkan wudhu ketika memegang ke haluan. Yang dimaksud anggota sujud itu adalah batin ini yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat saat kita misalnya gini misalnya menapak, maka ini merupakan bagian dari anggota sujud. Tadi kok kemudian untuk dua lutut ya, lutut jelas ya, dua lutut. Kemudian batin jari-jari kaki, ya batin jari-jari kaki. Ya batin ya di bawah kuku, bukan di bawah kuku. Ya intinya ujung jari lah, ujung jari. Nah, dalam sujud cukup hanya meletakkan sebagian. Misalnya kan telapak tangan nih, misalkan jibha, nggak harus semua, nggak, sebagian. Misalnya bagian ini aja cukup, misalnya setengah. Ya, setengah. Kemudian tapi ya, bisa sebagian, atau mungkin tangan tadi misalnya dia hanya menempelkan ini misalnya untuk bagian jari aja, jari, atau yang ini tempelkan bisa. Misalnya sujudnya gini bisa, sebagian dari telapak tangan yang penting kena ke tempat sujud. Kemudian lututnya, ya. Lalu jari kaki juga bisa sebagian, nggak semuanya. Misalnya jari kanan, kaki kiri nggak kena bisa. Misalnya dia sujudnya itu misalnya tangan kanan sama kaki kanan, kaki tangan kiri sama kaki kirinya nggak dibuat ke tempat sholat bisa, ngambang gitu bisa. Ya. Tapi alif tasawuf ringkasan ala wajil ba'di atas sebagian bagian min al-dha'i dari pirang-pirang anggota badan asal yang tujuh makruhun di makruhkan makruh. Ya mungkin penjelasannya sampai situ. Ada yang bertanya dipersilakan.
Ya, sambil menunggu mungkin saya lanjutkan. Disunahkan juga untuk rukuk ini, misalkan dari itidal ya. Disunahkan ketika mau sujud, ya rukuk, sujud, kita dahulukan dua lutut dahulu, kemudian dua telapak tangan, kemudian keningnya. Ya, sunahkan dua lutut dulu, kemudian dua telapak tangan, kemudian ke keningnya. Bagaimana hidung? Apakah hidung termasuk anggota sujud? Ya, sujud tidak. Hidung itu meletakkannya sunnah, bukan bagian dari anggota sujud. Sunnah. Sunnah muta'akkadatan. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya telapak tangannya putus atau jari-jarinya putus, nggak ada gitu ya, putus. Lam yajib, nggak wajib. Wat'u tarfil baqi, meletakkan ujung yang sisa. Bal yusannu, tetapi disunahkan. Ya, tadi waktu saya dengar, saya kan lagi di luar. Berarti kalau sujud tangannya satu nggak masalah? Nggak masalah. Ini bahasanya walau min usbu'in faqad walau min yadin au rijlin. Iya bisa. Sebagian. Tapi makruh. Al-iqtisaru ringkasan alawat il-ba'di, peletakan sebagian minal a'dha'i dari anggota badan asabati makruhun, dimakruhkan. Kalau satu diangkat berarti hanya 6 berarti dong. Kan kalau yang di waktu pertemuan Mas Rozak yang saya gantikan itu kan babnya wajibnya sujud, dan poinnya kan ada yang ayat sudah ada sab'ati a'dha'in, dan di akhir itu wa yustaratu aidan ayyadoa al-a'dha'a as-sab'ata fi waqtin wahidin. Berarti kalau misalkan diangkat satu atau kakinya satu jadi 5. Jadi ini mas, ada juga kaul dikatakan juga dia gini, hal bagaimana wajib, apakah wajib wat'u yadaihi, meletakkan dua telapak tangan, warukbatahi, dan dua lutut, wa qadamaihi, dan dua kaki, ma'ajilha fihi qaulani, al-hazaru inda rabbihi la yajibu wal hazaru inda al-hanawi al-wujubu. Yang menurut Imam Rafi'i apa? Imam Rafi'i nggak wajib meletakkan jika itu bersama dua telapak tangan, dua kaki, dan dua kaki. Dua lutut. Itu masalah turun ya. Peletakannya, peletakan. Kan karena kan lagu apa? Kan min angin politik dari waktu yang sama, waktu yang satu. Makanya dijelaskan
Apakah wajib wasfu yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi ma'a jibhatihi? Maka dua kaul al-hadaru inda rafi'i la yajibu ala sayyidina Nawawi al-wujub. Imam Rafi wajib, Imam Rafi nggak wajib. Enggak wajib. Imam Rafi nggak wajib. Imam Nawawi wajib di waktu yang bersamaan. Ada waktu yang bersamaan. Semua anggota itu tempel. Terus kan ada kaidah ya antara di apa Anwarul Masalik. Kalau antara Imam Rafi dan Imam Nawawi, maka lebih wajib yang mana? Ya kan? Tidak. Belum baca. Belum sampai ke sana. Awal-awal aja teman, di awal-awal Anwarul Masalik. Termasuk jarang ngaji. Katanya kata Teji lebih rajih Imam Nawawi, lebih diambil pendapatnya Imam Nawawi. Kurang tahu. Tapi apa bilang, kalau apa bilang iya. Apa bilang lebih apa? Imam fatwa ya. Imam Nawawi. Tapi kalau misalnya itu saya belum tahu, kalau misalnya dua pendapat pilih mana saya belum tahu. Itu ya belum tahu. Nah, dari di awal Bang. Iya. Ini awalnya ada mutasawwir ala al-Nawawi rahimahullah wa tasarrufu fi masail min al-madhhab min Rafi'i wa Nawawi qawadihima. Apa nazkuru fi khilafat wa dzalika idza talafa tasrihu ma muqaddimah di tasdiq Nawawi fa yakunu muqabilu tasdih Rafi'i. Al-Fatihah dan perkataan saya di khilafat itu terdapat perbedaan wadhalika iza ikhtalafa. Kalau misalkan terdapat perbedaan tashihuhuma, apa tashih dua-duanya itu persahihan suatu perkara antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Qadiman kata Nawawi pada kuno. Karena tinggal di kampus ya. Iza ikhtalafa. Ya ini mas, untuk masalah tadi kan mungkin sambil nunggu ini dia kan kan. Bahkan tadi ada kan kaul wajib meletakkan tujuan buat adalah mobil satu. Tapi mas di sini jelas di kabinanya. Wayakfi yang setelah bukunya asobil lain yang keenam. Wa juz'in min kulli wahidi min al-aqdar asabah. Walau min usbu'in sebakan dari fakot. Walau min yadin walaupun dari satu tangan. Walau au hijrin atau kaki. Kalau tadi apa? Ini topiknya apa masih? Masih Lima. Kalau memang seminin yang minimalnya wujud. Ini terus Ini satu. ini satu bagian kan, bahkan dari satu jari dan dari satu tangan atau satu kaki. Artinya kalau saya sujud tangannya ini di atas satu jari kurang penggian sudah masih sah gitu. Ini makruh. Satu jari minus poin. Nah makanya saya dulu juga ada pertanyaan apa kan kalau di redaksi matanya kan butuh nun asobi
Asobi kan yang terakhir kan babutunu asobi air rijalaini. Kan asobi kan jamak lebih dari 3, berarti minimal jari itu 3, jadinya gitu. Jamak. Babutunu asobi air rijalaini. Tadi mungkin menyela dulu yang jadi di Anwarul Masalik di pembukaan yang Muqaddimah. Kalau antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi pentasihan, maka lebih didahulukan Imam Nawawi karena Imam Nawawi itu termasuk ulama mutaakhir. Jadi berarti kan Imam Rafi'i duluan mengeluarkan fatwa, kemudian Imam Nawawi. Nah diambilnya itu yang terbaru lah. Terbaru itu berarti Imam Nawawi. Berarti tadi bunyinya wajib berarti ya. Ada saat dimana semua anggota 7 sujud itu terletak bersamaan gitu ya. Itu memang saya belum berani bilang ambil yang Imam Nawawi, tapi setidaknya saya menjelaskan bahwa Imam Rafi'i mengatakan nggak wajib sekaligus semua, tapi Imam Nawawi wajib. Nah itu kembali ke peserta bagaimana. Saya belum tahu tentang pengambilan seperti itu. Diberikan ke masing-masing peserta. Setidaknya saya menjelaskan ada 2 kaul. Yang pertama tadi wajib semua Imam Nawawi dan tidak wajib semua. Maksudnya wajib meletakkan itu semuanya, yaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 jari kaki. Tadi Imam Nawawi semua itu wajib bersamaan semuanya. Kemudian Imam Rafi'i nggak wajib. Ya, gitu. Ya, masih ada yang bertanya lagi? Sambil menunggu saya mungkin nambahin lagi dikit. Ya, ada. Silakan. Semir. Kemudian disunahkan Maistanu. Ini bukan bukan. Maistanu disunahkan kashful kafaini, membuka 2 telapak tangan, maksudnya nggak ada penutup, misalnya nggak pakai sarung tangan. Oh ya, misalnya bagaimana kalau pakai sarung tangan gitu ya? Tapi bahasanya dia oyusanu, disunahkan kashful kafaini, membuka 2 telapak tangan, nggak ada penutup. Berarti dari ini ya nggak wajib mas ya, nggak wajib, maksudnya berarti sah pakai sarung tangan ya berarti? Ya sah berarti ya. Berarti kalau misalnya pakai sarung tangan berarti saya disunahkan membuka 2 telapak tangan, maksudnya tanpa penutup. Pihak dari dalam hak laki-laki, wabari dan selainnya laki-laki, maksudnya perempuan. Perempuan itu kan auratnya 2 ya, dalam sholat wajah dan telapak tangan kan? Selain Iya, auratnya sih. Selain wajah dan telapak tangan auratnya. Dan juga disunahkan membuka jari-jari batin-batin jari-jari kaki untuk yang laki-laki, wal amati dan budak perempuan. Jadi untuk laki-laki dan budak perempuan disunahkan membuka batin-batin dan jari kaki. Makanya penting kalau pakai saya kaos kaki untuk laki-laki disunahkan, nggak wajib. Bisa ya, bisa berarti ya. Pakai kaos kaki.
Amma ghairuhuma, adapun selain zakar Laki-laki, lalaki. yajibu wajib satu rumah wajib untuk dua-duanya untuk zakar dan amat ya. Kan lagi perempuan nggak boleh buka itu kan, nggak boleh buka kakinya, berarti batal sholatnya. Nggak sah. Kan menutup aurat itu syarat sah. Oh iya, nggak sah sholatnya karena menutup aurat itu syarat sah sholat. Ya, ada yang bertanya lagi? Ya, Ihsan. Gimana kalau misalkan di penjara untuk jemaah Yahudi di bawah tanah dibubilin mau sholat juga? Ayo, biasa pernah tak boleh dibahas. Kan mau dari Apa? Jadi yang namanya nutup aurat itu sesuatu hal yang dipakai di badan. Jadi ya meskipun misalkan ayeuna sholat, tapi misalkan kan nggak boleh kelihatan auratnya, yang biasa sholatnya di tempat proyek, tapi kita aja telanjang. Jadi tetap basah. Tapi mananya tuh mana nanti nutup aurat teh hal anu ditutupan ke badan, anu dipakai. Ya, berarti sholatnya ini ya di rumah Robi ya. Sholatnya di rumah Robi. Ya kalau Sholatnya. nggak ada pakaian. Iya. Ya kalau nggak ada pakaian. Cuma cari aja itu apa? Kalau satu lebih utamakan. Kalau ke tanah, ya tutup aja pakai tanah. Terutama itu dua bagian darurat. Ya berarti sholatnya ini kan di rumah Robi. Itu wajib ini ya di ada ya. Wajib kodok. Iya ada ya. Kodok iya ada. Ya wajib kodok. Sama aja. Bedanya ida sama kodok. Kalau yang ada itu bisa di waktu yang sama, bisa di waktu yang lain. Kalau kodok emang ya nanti utang. Ya gitu kan. Ya bagaimana, ada yang ingin bertanya? Kayaknya pertanyaannya kurang ini deh, Kurang serap. jawabannya kurang pas. Yang ditanya itu kalau lagi sholat ditelanjangin sama orang Yahudi. Bukan masukan. Diulangi lagi. Ulangi saya ulangi deh. misalkan di penjara orang Yahudi di bawah tanah ditelanjangi, bukan pas lagi sholat ditelanjangi, udah di penjara juga ditelanjangi. Ya. Jadi di dalam penjaranya ditelanjangi. Gimana? Ya dari balik kalau dia ada. Jadi yang di penjaranya siapa? Isa. Misalkan Isa di penjara. Israel. Bagaimana misalnya seterusnya dengan punggung tangan misalnya? Misalnya punggung tangan dengan punggung tangan, misalnya punggung tangan ya. Maka nggak cukup. Misalnya dia mengganti tulang tangan dengan punggung tangan nggak cukup. Ya kembalikan lagi ke telapak tangannya. Ya nggak bisa sujud dengan punggung tangan, tapi dengan telapak tangan. Ya dikembalikan lagi. Misalnya dia sujudnya dengan kuku, misalnya kuku, ya nggak cukup, maka kembalikan ke batin jari kaki. Misalnya dia sujudnya pakai kuku, ya. Kuku. Ya, misalnya kuku yang panjang lah, kayak misalnya setan misalnya. Aduh kuku. Panjang. Pernah lihat? Contohnya kokoh. Cukup, maka dengan batin dari kakinya.
Bagaimana kalau misalnya misalnya keningnya sakit, ada luka, apakah wajib yajibu wad'un wasa'idatun, apakah wajib meletakkan dan menutupnya? Ia doa supaya meletakkan jibhatahu alaiha, atas sadar. Maka ada dua kaul, misalnya luka misalnya di kening. Apakah wajib meletakkan dan menutupnya? Dia doa supaya meletakkan dia jibhatahu alaiha, atas sadar. Ada dua kaul. Yang pertama nggak wajib supaya meletakkan. Ya, 5 menit lagi. Nah, sekali lagi, bagaimana kalau misalnya yang jelas apa? Bagaimana kalau misalnya ada luka di keningnya dan dia membalutnya dan dia sujud atas, misalnya walau kana ala jibhatihi jirahatul luka wa asoba, dan membalut dia karena luka. Jadi kalau misalnya luka di kening, misalnya kita dibalut, nanti kamu pakai bisa membalut. Perban. Bisa pakai asoba itu membalut. Ya bisa perban. Bukan membalut. Nanti bisa apa? Ya, di kamus tuh membalut. Iya. Membalut apa, Kak? Wasajada dan sujud ala asobat di atas perban. Adza'a, maka mencukupi, boleh. Wala qada, dan tidak ada qada alaihi, kepada yang paling dulu. Tumben pembalut cium tangan. Dan jika ada luka di perban, boleh sujud atas luka atas perban tersebut. Ya, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Nanti bisa membantu. Kalau yang jibhat satu helai rambut yakni ya? Cukup nggak? Jangan Nah itu yang mubalaghah ya. Sujud. ada satu helai rambut. Sujud atas suatu hal yang hal itu bergerak. Dia bergerak dengan gerakan tangan itu. Kalau boleh cepat, Mas Dia kan minggu lalu yang lebih paham. Saya. Mas, oh ya Mas, ya Mas minggu lalu. Jadi mungkin minta dilebih yang tadi. Karena wayafi wa juz'in min kullin
wahidin min hadhihi al-a'dha'i as-sab'ati walau min asbu'in faqat walau min yadin aw rijlin. Nah. Terus tadi kesimpulannya seperti apa? Boleh boleh hanya satu jari dari satu tangan atau satu jari dari satu kaki. Tapi semua tujuh-tujuhnya ada. Kalau misalnya itu Nawawi ya? Iya. Ya maksudnya tetap 7. Cuman dari setiap tangan tuh cuma satu jari gitu. Oh enggak, satu. Iya cuman Satunya enggak. Nah itu kayak tadi. Ya kan gitu. Tadi Rahmat pertanyaan saya jadi kalau misalnya gitu berarti hanya 5. Iya. 5 tuh tanpa tangan kiri maksudnya gitu. Tanpa tangan kiri, tanpa kaki kiri ya. Nah itu Kaki. Rahmat. Iya, Yang di kata Rahmat. Sisa tadi saya Sepertinya sekarang alat ya, alat. Soalnya ada kan ucapan wajibu waqul aqwai as-sab'ati sallahu fi anin wahidin. Anin waktu wahid yang satu. Ini Di apa ini? Hembalian. Wajib meletakkan anggota badan yang 7 musallahu min anin wahidin. Kalau saya di sini tadi wayakfi wa juz'in min kulli wahidin min hadil a'dha'i. waktu tinggal 30 detik lagi. mulainya guys 10 seperempat. Mulainya 10 kurang seperempat. Itu kalau mulai setengah 10 Amanah. Kan kalau di bab sebelumnya itu yang kata Ali tadi harus Setara tuh itu di yang sebelum faslun jadi sebelum khotimatun itu ada satu kalimat wajistaro tuh aidon ayatu ana itu Ya itu sama dengan itu. ya makanya jadi tentang Tangan. Ya saya ralat. Insan. Jadi mengartikan walau min yatin wa Ini kalau misalnya dibandingkan wajib meletakkan anggota badan yang 7 musallahu fi anin wahidin dalam mobil 1. Berarti kan 7-nya wajib kan? Ya. Bagaimana memaknai yang ini? Ya cukup waktu juz'in meletakkan bagian mikuli wahidin. Maksudnya semuanya kan? Mikuli wahidin semuanya. Iya, setiap satu. Maksudnya yang 7 tadi semuanya gitu. Min hadza dari ini benar-benar bagian. Asabati yang 7. Walau min usbu'in, walau dari satu sepatang jari fakon. Walau min yadin, maksudnya tadi kan di awalnya bilangnya cukup meletakkan semuanya. Ya, semuanya. Semuanya 7. 7 berarti semuanya kan 7-nya ya. Dahi 2 telapak tangan, 2 lutut sama jari-jari 2 jari kaki. Maksudnya mungkin ya maksudnya berarti walau min usbu'in faqad walau min yadin. Maksudnya berarti gini. Ya satu berarti. nah, ya berarti tetap kiri tetap Ya, berarti tujuannya tetap walau min usbu'in maksudnya usbu'in itu satu jari ini ya kalau misalnya kurang kerjaannya. Mau atraksi ya? Apa ini? Konsentrasi. Aduh. ya kayaknya berarti kan memang pemahamannya adalah 7 itu tetap ada, cuma sebagian. Nah ini makanya kalau semua bagian kan ini, tapi kalau misalkan ini kan cuma sebagian. Makanya jibha juga nggak mungkin semua bagian jibha, karena ada yang bagian menonjol gitu kan. Jadi yang kena sebagian. Kalau saya nangkapnya harusnya walau min usbu'in
faqat min yadaihi. Masalahnya ini walau gitu. Jadi seolah-olah keringanan ditambah lagi bahkan keringanan ini ya. Iya enggak sih? Kalau min yadaihi berarti Mas dia berarti bisa satu berarti. Kalau min yadaihi berarti bisa satu. Iya. Tapi kan wajib tujuhnya kiri kanan. Dari setiap anggota yang tujuh itu cuma sebagian itu cukup. Ya, dari setiap ini. Bahkan hanya dari jari, satu jari. Iya. Bahkan dari satu tangan. Iya, satu jari satu tangan, satu jari satu tangan. Dari satu jari dari tangan gitu. Satu tangan. Minnya min apa disebutnya? Udah jam 11 nih. Taban. Kalau misalnya minnya ini berarti cukup satu berarti Mas. Ya. Kalau disambungin, iya. Masalahnya di sini walau. Walau. Kita terpisah. Jauh, aduh, kasih teru nanti. Tapi ya ini kan, tapi kan masuk akal kan misalnya wajib tujuhnya, ya wajib tujuhnya. Maksudnya tuh kening tangan kiri tangan kanan, dua lutut kaki kiri kaki kanan. Kalau satu jari dari masing-masing, satu jari dari tangan kiri, satu jari dari tangan kanan, atau satu jari dari kaki kiri, satu jari dari kaki kanan. Ya, extra time. Oke, ada yang ingin ya? Bukan ada yang ingin. Sepertinya kita akhiri. Semoga apa yang kita cobakan dapat manfaat. Yaitu dengan Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Berarti cobaannya ke orangnya Miliadin ya? Miliadin kok sama tiap masa tiap gitu. Tiap yang 7 itu ya. Tidak cuma satu. Meskipun satu jari. Meskipun satu jari. Itu Ya, bahasanya kadang gimana sih? kalau sama kaki dia ada bertiga. Iya. Tidur. Matematika. Oh aduh, matematika segitiga mau Segitiga. apa? Al musallas. Sama isi tengah. Kenapa? Oh ya, Kaki oke. segitiga. Oh ya, mana? Percaya Mas. Oh ya, sama. Al musallas. Kalau misalnya sama kaki T/3. Waduh. Terusin. Mana segitiga?
Al-musallas. Waduh. Saya disuruh itu desain. Ngajar. Ada yang desain. Oh iya. Trihedral reflektor. Trihedral. Loh, kenapa? Mau desain itu trihedral reflektor kan dia desainnya itu alasnya segitiga sama sisi. Sampai sisi. Nah, kan dia prisma. Limas. Limas. Limas itu kan ini ya. Limas. Gitulah. Itu. Limas. Nah, ini sama sisi. Masih semua kan gitu. Bunga. Ini A Kelapa. yang ini A akar 2. Saya itu nyari tingginya nih. Hah? Di CS. Ini tak kira ini A semua. Bukan. Tinggi sisi miringnya ini A. Yang sama sisinya ini A akar 2. Oh. Tinggi ini semua A akar 2 berarti. Ya, ini yang A. di bawah, terus yang teksu yang miring yang ini A. Gitu ya. Walah. Tanyanya tingginya ini. Kalau A akar 2 berarti apa piye yo? Oh gini mau di gini. Ini A akar 2 gitu. Oh no. Oh enggak, ini tetap enggak, saya nyari tingginya kan. Iya. Tinggi ini berarti kan nyari dulu dari alas. Akar 2 misalkan ini akar 2. Oh tinggi itu. Ntar ini dulu kan. Kan Gitu loh otomatis yang ini tengah-tengah ini kan nanti lurus sama titik pusat massa. Harusnya terus. Berarti kan ini di posisi ini kan di T/2. T alas per 2. T alas kan pusat masanya. Saya kira itu sepertiga. Tadi saya ngitung di alat-alat. Ini T alas. Ya kalau sepertiga itu kan syaratnya memang harus sama sisi. Sama kaki. Sama kaki. Sama kaki atau sama sisi? Sama kaki. Oh ya. Iya. Oke. Aduh, al-musallas. Saya ngitung. Berarti alasnya itu T alasnya itu tingginya kan isiku kan. T alas kuadrat itu A akar 2 kuadrat min setengah A per 4 kuadrat kali 2 setengah. Nah, di 2A min berapa? Setengah. A. Ini isi kuadrat ya tadi. Enggak nih. Kuadrat. Berarti 3/2. Berarti T-nya kan. T alasnya. T sama dengan Berapa? Oh, Akar. A per iya akar A. Berarti kan pusat masanya ini. Nah, Iya. kalau diproyeksikan nyari tingginya kan berarti bisa dari sini Mas. Misalkan ini tinggi apa? Tinggi prisma. Berarti kan ini kan tinggi prisma. Limas. Limas. Ininya tuh, ini berarti kan setengah dari T ini kan. Ya, betul. Karena kan dia misalkan tadi titiknya ini pojokan sini kan. Ke tengah sini kan. Jadi setengah. Betul nggak? Kan ini lurus gini misalkan prismanya. Betul nggak? Kan gitu. Betul, saya sampai sini. Bahkan kok saya kepikiran gimana supaya bisa ya itu tinggi ini kan, tinggi limas nih kan. Itu mendiagonalkan semuanya ini. Itu loh. Jadi misalnya gimana supaya segitiga yang diambil dari tengahnya ini sama tengah ini sama itu. Oh ini yang ini sisi ini. Iya. Oh gitu. Saya kok kebayangnya gitu. Kalau ya memang betul-betul teratur ya, betul-betul bisa aturan ininya teh. Mengambil segitiga yang ini. Ada. Oh itu. Bisa nggak ya? Nggak bisa dari pinggir sini. Kita beda ya? Dari pinggir. Atau
kan kalau dari situ atau dari sama. Tadi belum jawab ya? Yang rambut ya? Belum. Aduh, rambut mah ya. Saya pikir tadi udah habis kan ya? Saya juga ya aja. Lah orang-orang udah pada udah jam 11 ya udahlah. Saya nggak sadar baru-barunya. Tanya ke Rahmat. Kurang tahu jawabannya. Karena mungkin itu kan kalau secara batal ya. Kalau secara batal nggak tahu apakah pengecualian untuk rambut. Nggak tahu. Walau min sya'rin itu kayaknya ada kata walau min sya'rin kalau yang kemarin. Di yang bab itu kayaknya ada walau min sya'rin. Cuman kan kalau dipikir-pikir misalkan jibhah ketutup sebagian. Kan satu rambut kan nggak menghalangi semua. Nah itu tadi saya juga masih bingung. Coba saya teksnya. Kayaknya rambut ada pengecualian. Walau min sya'rin yang di kemarin. Berarti misalnya Apa yang bagian tengah-tengah itu? kalau gini kan berarti A, ini A akar 2 A. Ini kan. Iya. Itu. Terus ada berapa ya? Ini kan berarti ini pasti siku. Iya, mesti siku kan. Soalnya kan sama ya. Berarti ini setengah. Nanti T segitiga yang ini. T sisi lah. T sisinya sama dengan A kuadrat. Oh ya, dikurangi minus setengah A ya. Setengah A kuadrat ya. Setengah kali akar 2 Akar 2 kali A. Tapi kuadratin semuanya. Nanti A kuadrat minus 2 per 4 kan? 4 setengah. Setengah A kuadrat ya. Jadi setengah A kuadrat. Itu masih kuadrat sama dengan. Ini sisi Ya, kuadrat. sisi A kuadrat per A per iya. Bukan A akar 2 per 2. A akar 2. Iya kan? Itu. Gitu? Kayaknya bisa jadi 2 per 4 kan sebetulnya. Oh iya. Bisa kan itu. Itu jadi nanti jadi sisi segitiga yang miring itu. Jadi kan itu. Ini. Ini nyari ini lagi. Nyari itu lagi emang. Ini kan, jadi ini berarti enggak, ini setengah dari yang ini tadi T alas. Ini kan setengah T alas. Yang miring ini setengah dari T sisi. Nah, ini pertanyaan T limasnya berapa? Ini ditanya. Jadi kan T limasnya berarti kan ini kuadrat per ini kuadrat. Ya. Iya. Setengah T sisi berarti T sisinya tadi. Iya dan siap. Setengah kali A akar 2 per 2 kuadrat minus ini kan setengah T alas. T alas itu setengah dari T alas ya. Oh ini ya. Setengah kali akar 3 akar 3 per 2 kali A kuadrat. Berapakah? Piro mas? Ini kuadratnya. bener ya, setengah T sisi ya. Ini. T sisi doang ya? Ya makanya itu itunya kok bener teh. Nah sing T alas T alasnya itu iya. Berarti ini berapa kuadrat? Setengah ya? Iya, setengah kuadrat. Minus ini akarnya hilang 1/4 3 per 8. Ya Allah karena jelek. Misalnya diganti kan misalnya di sumber kepasang lebat sapi Kuadrat. Berapa mas? 4/8 1/8 A kuadrat.
Iya, tapi bener ya, setengah teh alas ya. Bener? Ini lah, pas tengah-tengah itu loh. Iya harus dikata alas bener. Sehingga itu, saya kira sepertiga. Ini saya kira. Iya, tak kira sepertiga. Apa setengah ya? Mat, kamu bener Mat? Ini Mat. Betul di tengah ya maksudnya teh. Ini bisa cek biar pakai. Betul. Kamu kan ngajar SMA. Kamu kan ngajar SMA. Bentar. Bisa cek di AutoCAD. Bisa cek di AutoCAD. Bisa. Bisa, ya kan? Nanti cekin ya? Saya buat aja nanti segitiga. Center. Ya bisa. Hanya pastikan di tengah-tengah soalnya. Tuh. Tapi kayaknya sih setengah sih. Kalau sepertiga jadi ke bawah lagi. Artinya sebenarnya kita membagi di sini. Ini sama atas sebenarnya sama gitu. Kalau center of mass. Tengah-tengah sih. Kita membagi di mana aja gitu. Sama. Center of mass itu kita bagi di sini bisa. Di sini sama. Di sini berarti juga sama. Ini sama ini misalnya luasnya sama. Idenya gimana ya? Berarti P-nya itu sama dengan berapa? Akar lap. A per akar 8. Akar 8 itu 4 kali 2 setengah. Akar 8 berapa sih? Ya pokoknya ini. Akar 2 per akar 8. Tapi mau Faisal bagaimana dia malah gitu. Kan salah. Harus catat di buku saya. Saya mau bikin desain ini. Vektor segitiga. Iya. Olim tuh saya enggak olim sih teman saya. Olim. Kan lurusnya sedang lurus, tapi akan tetap belok. Sampai sur mau gede-gede. Kalau hanya gitu berarti makanya Jadi sumber langsungnya pusing ke jalana. Misalkan titik mendekat Pak Isma naik keluar kan kantor teh kemudian pun